Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, teman-teman sahabat porang. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di lahan porang milik saya ya teman ya. Kebetulan aktivitas saya untuk memanen umbi porang memang belum selesai ya teman ya. Sehingga hampir setiap hari sebenarnya saya selalu berada di lahan milik saya ini teman ya. Karena memang belum selesai ya saya panen porang ini teman ya. Temanku kemarin ya ada yang datang ke lahan saya. Beliau menanyakan kepada saya, Mas, bisa nggak porang 3 musim hanya dengan 1 kali tanam ya. Beliau bertanya seperti itu, porang sekali tanam 3 musim ya, atau porang 3 musim hanya dengan 1 kali tanam ya. Dalam artian maksud beliau mungkin seperti ini, 1 kali tanam ya, nanti dipanen setelah mendapat 3 musim seperti itu. Beliau bertanya seperti itu ya teman ya. Saya jawab, oh tentu saja bisa ya. Jangankan cuma 3 musim, mau 4 musim atau 5 musim dalam 1 kali panen pun tentu saja bisa. Namanya porang kan. Nah, setelah itu beliau bertanya kembali ya kepada saya temanku ya. Besaran yang mana Mas, katanya ya. Umbi porang 3 musim 1 kali tanam dengan umbi porang 3 musim 3 kali tanam. Nah, beliau bertanya seperti itu. Pertanyaan yang bagus menurut saya ya. Nah, saya jawab tentu saja besaran umbi porang yang 3 musim 3 kali tanam. Saya jawab seperti itu teman ya. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena pada dasarnya yang namanya umbi porang itu membutuhkan tanah yang gembur teman-teman ya. Sebab menurut pengalaman saya teman ya, dalam 1 kali tanam saja ya, atau dalam 1 musim saja, yang namanya tanah itu ya di lahan porang milik kita biasanya dalam 1 musim saja sudah padat ya. Sudah padat ya teman ya. Sedangkan perkembangan umbi porang dalam setiap musimnya adalah membutuhkan tanah yang gembur ya teman ya. Tanah yang gembur. Seperti itu teman ya. Dan bahkan keuntungan lainnya ya teman ya, apabila kita menanam porang dalam setiap musimnya kita bongkar atau kita panen, keuntungan yang lainnya adalah satu, memudahkan kita untuk melakukan perawatan, terutama di perawatan penyiangan ya teman ya. Sebab apa? Yang namanya rumput, kalau tanahnya gembur sudah pasti rumput juga mudah kita cabut ya, atau kita siangi seperti itu teman ya. Nah, itu adalah keuntungannya teman ya. Dan keuntungan yang lain, kita juga bisa tahu ya berapa jumlahnya ya pohon porang kita yang mati ya. Seperti contohnya misalkan seperti ini. Awalnya kita menanam 1.000 misalkan ya, di lahan ini kita menanam 1.000 ya. Nah, ketika saya bongkar ya, ketika musim pertama kita bongkar atau kita panen, kita bisa tahu ya apakah jumlah 1.000 waktu kita tanam itu masih utuh apa tidak ya. Misalkan cuma tinggal 900 misalkan, berarti kan yang ada 100 yang mati seperti itu ya teman ya. Nah, sedangkan kalau kita sekali tanam 100.000 atau 1.000 misalkan dalam satu lahan ya, 3 musim tidak kita panen, kita nggak tahu berapa jumlah yang mati kan. Mungkin prasangka kita atau sangkaan kita 1.000 pohon itu masih utuh ya teman ya, padahal sudah ada yang mati seperti itu teman ya. Dan seperti ini, sebanyak apapun ya pohon porang kamu pupuk atau kita pupuk ya teman ya,
kalau tanahnya padat, maka perkembangan umbi porang itu pun tidak normal, ya, tidak maksimal, ya. Sebab apa? Sebab tanahnya padat, teman ya. Jadi menurut saya sebaiknya atau yang lebih bagusnya ya, dalam setiap satu musim porang milik kita itu kita bongkar ya, kita panen ya. Setelah itu kita gemburkan kembali tanahnya ya. Agar apa? Agar si pertumbuhan umbi porang ini nantinya maksimal ya. Dan kedua memang supaya kita mudah melakukan perawatan ya. Dan yang ketiga kita supaya tahu berapa jumlah pohon porang kita yang mati ya. Agar kita tidak menyangka-nyangka, kita tidak menduga-duga bahwa tanaman porang milik kita itu sewaktu kita tanam jumlahnya 1000 ya, yang sangkaan kita itu istilahnya masih utuh, nah, ya ternyata ada yang mati. Supaya kita tahu seperti itu ya teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman ya. Perbedaannya temannya sebenarnya sangat jauh ya. Ternyata perbedaan besar kecilnya porang yang ditanam 3 musim dalam 1 kali panen dibandingkan dengan umbi porang yang ditanam 3 musim tapi 3 kali tanam. Perbedaannya sangat jauh teman ya. Perbedaannya sangat jauh sekali teman. Ini saya kasih contoh normalnya umbi porang ya teman ya. Nah temanku, kalau kita menanam umbi porang ya, misalkan sebesar ini ya, sebesar ini ketika kita tanam ya, maka perubahannya dalam 1 musim sebesar ini teman ya, sebesar ini ya, ini sebesar ini dalam 1 musim apabila dilihat dari normalnya pertumbuhan umbi porang teman ya, sebesar ini. Apabila kita menanam umbi porang sebesar ini ya, ketika saya tanam misalkan ya, umbinya sebesar ini ya. Nah, maka ketika kita bongkar normalnya akan sebesar ini. Ini normalnya ya teman ya, normalnya umbi porang ya. Seperti itu. Apabila tanahnya gembur ya. Dan padahal ini teman dapat saya jelaskan di sini, umbi porang saya ini sebenarnya ketika saya tanam tidak menggunakan pupuk dasar ini ya. Tidak menggunakan pupuk dasar apapun teman ya. Seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan atau menanam bibit cabutan ya, biasanya bibit cabutan itu kita bisa melihat sebesar apa umbinya ketika kita cabut ya teman ya. Kadang-kadang saya sering sekali ya mencabut bibit porang ya dari hutan, ketika saya cabut umbi porangnya baru sebesar ini ya. Umbi porangnya baru sebesar ini menempel di pohonnya ya, sebesar ini ya. Nah dalam 1 musim biasanya ya kalau bibit cabutan itu ya teman ya, ini pengalaman saya dalam 1 musim apabila normalnya ya dalam 1 musim ada yang sebesar ini ya teman ya, sebesar ini ya. Apabila bibit cabutan dari hutan ketika dicabut umbinya baru sebesar ini menempel biasanya ya. Dalam 1 musim ketika kita bongkar biasanya ada yang sudah sebesar ini. Ini takaran yang saya ambil rata-rata saja ya. Sebenarnya ada yang lebih besar dari ini ya. Tapi ini saya ambil rata-ratanya saja teman ya. Ini apabila bibit cabutan ya. Ketika dicabut dan ditanam ada umbinya sebesar ini ya. Dalam 1 musim normalnya sebesar ini teman ya. Normalnya ini ya. Seperti itu teman ya. Jadi menurut saya lebih untung orang yang menanam porang dalam setiap musimnya dibongkar ya dan dikarantina dulu kemudian ditanam lagi. Itu menurut saya lebih untung ya. Kenapa saya katakan lebih untung? Satu, karena memang pertumbuhan umbi porangnya lebih cepat ya. Kedua, kita tetap bisa tahu berapa jumlah umbi porang yang kita tanam ya, dan kita bisa tahu juga umbi porang yang kita panen nanti. Seperti itu ya teman ya. Nah, keuntungan yang lainnya ya kita akan mudah melakukan perawatan terutama di penyiangan. Karena kalau rumput itu padat kalau tanahnya sudah padat,
maka rumput pun akan sulit untuk kita cabut ya. Sedangkan kalau tanah yang gembur, biasanya rumput juga mudah kita cabut, mudah kita siangi teman. Itu keuntungan apabila kita menanam umbi porang dalam setiap musimnya kita panen ya, dan kita tanam kembali seperti itu teman-teman. Jadi apabila ada yang bertanya-tanya seperti orang yang kemarin datang ke tempat saya yang bertanya, Mas, bisakah menanam umbi porang ya 3 musim hanya 1 kali tanam? Jawab saya, tentu saja bisa, kenapa enggak ya. Jangankan cuma 3 musim 1 kali tanam, mau 1 kali tanam 5 musim pun bisa ya. Cuman resiko yang lain-lainnya kita tidak bisa tahu ya. Seperti resiko misalkan apakah umbi porangnya itu sudah besar apa masih kecil, kan kita nggak tahu karena kita nggak memanennya ya, tidak dibongkar ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, semoga ini bisa menjadi satu bisa menjadi satu pelajaran ya, atau petunjuk ya buat teman-temanku yang baru akan memulai untuk membudidayakan tanaman porang ya. Jadi saran saya sebaiknya kalau kita menanam porang ya, atau bercocok tanam porang, sebaiknya dalam 1 kali musim kita panen, kita bongkar ya. Setelah itu kita tanam kembali ketika musim tanam sudah tiba. Agar apa? 1, agar pertumbuhan dan perkembangan umbi porangnya lebih cepat ya, dibandingkan apabila kita cuman istilahnya tanam 1 kali ya, kemudian tidak kita bongkar-bongkar sampai 3 musim 4 musim. Itu sangat menurut saya sangat merugikan lah, karena kita tidak tahu ya apakah jumlah yang kita tanam itu masih utuh apa tidak ya, dan kita juga tidak tahu perkembangan umbi porangnya di dalam ya teman ya. Ini hanya saran saya ya, tapi ini semua ya terserah kepada teman-teman. Ini saya hanya sekedar istilahnya ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman lah. Yang namanya tanaman itu biasanya ya, kalau kita tanam 1000 nggak mungkin utuh 1000 kan, pasti ada saja yang mati ya teman ya. Jadi solusinya agar kita tahu dalam 1 musim itu misalkan kita tanam 1000, agar kita bisa tahu berapa yang mati dengan cara seperti itu ya. Ketika sudah akhir musim, sudah dorman semuanya, sebaiknya kita panen dan kita bongkar agar kita tahu berapa yang mati, berapa puluh yang kena penyakit, dan agar kita menggemburkan tanahnya kembali ya. Agar apa? Agar perkembangan umbi porang kedepannya baik seperti itu teman-teman ya, lebih cepat besarnya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, apabila kita tanam umbi porangnya sebesar ini ya, apabila kita menanamnya dari umbi yang sebesar ini tapi tanahnya gembur ya, insya Allah dalam 1 musim kita akan panen umbi porang yang sebesar ini ya teman ya. Perbandingannya seperti itu ya, apabila kita menanam umbi yang sebesar ini ya, ketika dipanen insya Allah umbinya sudah sebesar ini ya. Ini 1 musimnya ya teman ya. Itu pengalaman saya ya teman ya. Dan apabila kita menanam bibit cabutan ya, dan ketika umbinya baru sebesar ini, ketika kita cabut dan kita tanam dalam 1 musim, biasanya nanti sudah sebesar ini ketika kita cabut atau kita panen teman ya. Ini normalnya teman ya, normalnya umbi porang pemirsa ya teman ya. Teman-teman, cukup sekian dulu istilahnya cerita dari saya ya. Semoga ini bermanfaat lah buat kita semua, agar dunia tani porang di negeri kita ini, negeri Indonesia, semakin lama semakin maju, semakin lama semakin berkembang, sehingga banyak para petani yang hidupnya makmur lah ya, hidupnya makmur seperti itu. Cukup sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.